Pernahkah kamu punya tujuan atau mimpi, tapi rasanya ada sesuatu yang nahan, seperti, nanti gagal lagi deh, atau, aku nggak cukup baik buat ini. Nah, di video ini, kita akan kupas tuntas, bagaimana keyakinan butuh percaya diri untuk bisa tumbuh. Yuk, simak sampai akhir. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pertama, kita bedakan dulu dua istilah ini. Keyakinan itu seperti fondasi bangunan. Misalnya, kamu yakin bahwa Tuhan selalu mendengar doa, yakin bahwa kerja keras pasti ada hasilnya, atau yakin bahwa hidupmu punya tujuan. Tapi percaya diri lebih ke tindakan. Contohnya, berani presentasi di depan umum, memulai bisnis, atau sekadar ngobrol dengan orang baru. Nah, masalahnya, banyak orang punya keyakinan, tapi nggak punya percaya diri buat jalanin. Kenapa? Karena keyakinan itu abstrak, sedangkan percaya diri butuh bukti nyata. Jadi, gimana caranya menyambungkan keduanya? Bayangkan keyakinan itu seperti biji tanaman yang kamu tanam di tanah. Kamu yakin biji itu bisa tumbuh karena tahu tanahnya subur, ada air, dan sinar matahari. Tapi percaya diri adalah tindakanmu menyirami biji itu setiap hari, memberinya pupuk, dan menjaganya dari hama. Banyak orang punya biji atau keyakinan, tapi nggak pernah menyiraminya atau percaya diri. Akhirnya, biji itu tetap biji, nggak jadi tanaman. Jadi, keyakinan tanpa percaya diri itu seperti punya resep kue, tapi takut nyalain oven. Kamu nggak akan pernah tahu rasanya kue itu, kalau nggak mulai memanggang. Bayangkan kamu punya keyakinan, aku bisa jadi penulis hebat. Tapi kalau setiap hari kamu nggak pernah nulis, nggak berani kirim naskah ke penerbit, atau takut dikritik, apa keyakinan itu cukup? Tentu tidak. Percaya diri adalah jembatan antara keyakinan dan tindakan. Contoh lain, agama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau kita nggak percaya diri buat membantu orang lain, karena takut dianggap sok suci, keyakinan itu jadi mandek. Makanya, tanpa percaya diri, keyakinan cuma jadi wacana. Dalam karir, kamu mungkin yakin punya kemampuan, tapi kalau nggak berani mengambil kendali, potensimu nggak akan jalan. Jadi, percaya diri itu ibarat remote yang menggerakkan keyakinanmu. Kenapa banyak orang kurang percaya diri, padahal punya keyakinan kuat? Ini beberapa penyebabnya. Pertama, takut gagal. Kebanyakan orang berpikir, kalau aku mencoba dan gagal, lebih baik nggak usah. Kedua, overthinking. Terlalu banyak mikir hal-hal yang di luar kendali, dan yang belum pasti terjadi. Ketiga, lingkungan toksik. Dikelilingi orang yang merendahkan mimpi kita. Keempat, pengalaman buruk. Trauma masa lalu yang bikin kita kapok. Kurang percaya diri itu seperti melihat diri sendiri lewat cermin retak. Kamu nggak lihat potensi aslimu, karena terhalang retakan-retakan ini. Retakan takut gagal, retakan kata orang lain, dan retakan aku nggak layak. Tapi ingat, cermin retak bisa diganti. Mulai sekarang, ganti cerminmu dengan yang baru, cermin yang menunjukkan dirimu sebenarnya, kuat dan berharga. Jadi, percaya diri itu seperti otot, semakin dilatih, semakin kuat. Gimana caranya melatih percaya diri? Ini tips praktis dari aku. Pertama, mulai dari hal kecil. Contoh, jika takut bicara di depan umum, latihan dulu di depan cermin atau rekam diri sendiri. Kedua, fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Jangan mengharapkan hasil sempurna di awal. Yang penting konsisten. Ketiga, kelilingi diri dengan orang positif. Cari teman atau komunitas yang mendukung mimpimu. Keempat, visualisasikan kesuksesan. Bayangkan dirimu sudah mencapai tujuan. Ini bikin otak lebih siap. Kelima,
Merayakan kemenangan kecil. Berhasil tidur tepat waktu, beresin satu tugas, itu juga prestasi. Jadi, rayakan. Membangun percaya diri itu seperti menyusun puzzle. Kamu nggak bisa langsung jadi lengkap dalam sehari. Mulailah dengan cari tepiannya dulu, atau hal-hal kecil yang mudah, lalu perlahan isi bagian tengahnya. Aku mau cerita tentang temanku, Rina. Dulu, Rina nggak pede banget. Setiap kali mau interview kerja, pasti muntah karena nervous. Tapi dia yakin bisa dapat pekerjaan impian. Akhirnya, Rina latihan setiap hari. Ikut kursus public speaking, minta teman-teman untuk mock interview, dan catat semua pertanyaan yang sering ditanyakan. Hasilnya, sekarang Rina jadi HRD di perusahaan ternama. Kuncinya, keyakinannya bahwa dia bisa, dibarengi usaha untuk percaya diri. Cerita Rina tadi mengingatkanku pada koin dua sisi. Satu sisi adalah keraguan, aku nggak bisa. Sisi lainnya adalah percaya diri, aku pasti bisa. Awalnya, Rina terus-terusan memandang sisi keraguan. Tapi suatu hari, dia memutuskan membalik koin itu dan memilih fokus pada sisi percaya diri. Hasilnya, sekarang Rina bukan hanya percaya diri, tapi juga jadi inspirasi buat orang lain. Koin itu selalu ada di tanganmu, kamu yang pilih sisi mana yang mau dilihat. Sebelum kita tutup, ini beberapa quote favoritku. Pertama, kepercayaan diri bukanlah, mereka akan menyukai saya. Kepercayaan diri adalah, saya akan baik-baik saja jika mereka tidak menyukainya. Christina Grimmie. Kedua, percaya dirilah, karena Tuhan tidak menciptakanmu untuk jadi orang kedua. Anonim. Ketiga, keyakinan adalah matahari yang memberi cahaya pada percaya diri. Ingat, setiap langkah kecilmu hari ini adalah investasi untuk versi terbaikmu di masa depan. Keyakinan adalah gembok, dan percaya diri adalah kuncinya. Kamu punya gembok kuat yang bisa membuka pintu kesuksesan, tapi tanpa kunci, gembok itu nggak ada artinya. Jadi, keyakinan butuh percaya diri, karena tanpa action, keyakinan cuma jadi angan-angan. Mulai hari ini, latih percaya dirimu. Sebelum kita akhiri, jangan lupa tugasmu, yaitu subscribe, like, dan share ke orang-orang yang butuh motivasi ini. Komen di bawah, apa langkah kecil yang akan kamu lakukan minggu ini, untuk latih percaya diri. Sampai jumpa di video berikutnya.